Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Muklis dan rekan di samping saya Julian Dedasi Valentino. Kami di sini akan menerangkan tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan pajak tetap. Saya akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan pajak tetap. Materi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah memengaruhi keseimbangan ekonomi melalui kebijakan fiskal, khususnya pajak tetap. Pengantar perekonomian tiga sektor. Dalam perekonomian tiga sektor, kita tidak hanya memperhitungkan rumah tangga dan perusahaan, tapi juga pemerintah. Pemerintah berperan penting melalui pengeluaran G dan pajak T. Peran ini akan memengaruhi arus pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Pajak tetap atau lump sum tax. Pajak tetap adalah jenis pajak yang jumlahnya tidak berubah berapapun pendapatan yang diterima. Contohnya seperti pajak tahunan kendaraan bermotor. Berbeda dengan pajak progresif, lump sum tax tidak berubah seiring naik turunnya pendapatan. Fungsi konsumsi dalam tiga sektor. Dengan adanya pajak tetap, fungsi konsumsi menjadi C sama dengan A tambah B dalam kurung Y kurangi T. Di sini A adalah konsumsi dasar yang tidak tergantung pendapatan. B adalah MPC atau kecenderungan mengkonsumsi dari tambahan pendapatan. Y adalah pendapatan nasional dan T adalah pajak tetap. Studi kasus. Studi kasus yang saya muat di sini adalah Indonesia di masa pandemi COVID-19. Kondisi awal. Selama awal pandemi 2020, daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintah Indonesia tidak menaikkan pajak, melainkan mempertahankan pajak tetap dan memberikan insentif pajak. Implikasi ekonomi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga turun karena ketidakpastian. Investasi dari perusahaan juga melambat. Namun, belanja pemerintah meningkat, khususnya untuk sektor kesehatan dan bansos. Komponen model ekonomi tiga sektor. Fungsi pengeluaran agregat Y sama dengan C tambah I tambah G. C sama dengan A tambah B dalam kurung Y kurangi T sama dengan marginal propensity to consume atau MPC, dan sama dengan pendapatan nasional, sama dengan pajak tetap. Simulasi angka. Misalnya pajak tetap. Langkah pertama, buat fungsi konsumsi dengan cara C sama dengan 100 ditambah 0,8 dalam kurung Y kurangi 50 sama dengan 100 tambah 0,8 Y kurangi 40 sama dengan 0,8 Y tambah 60. Langkah yang kedua ialah substitusi kepersamaan pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah I tambah G sama dengan dalam kurung 0,8 Y tambah 60 ditambah 200 ditambah 300. Y sama dengan 0,8 ditambah 560. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 560 atau right row 0,2 Y sama dengan 560 atau right row Y sama dengan 2800. Analisis. Dengan pajak tetap sebesar 50, pendapatan nasional mencapai 2.800. Jika pemerintah menurunkan pajak tetap, pendapatan rumah tangga akan naik. Konsumsi naik, pendapatan nasional naik. Sebaliknya, jika pajak dinaikkan, maka konsumsi turun, pendapatan nasional pun ikut turun. Kesimpulan yang saya dapatkan ialah, dalam masa krisis seperti pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menjaga pajak tetap, bahkan memberi insentif fiskal.
Hal ini membantu menjaga keseimbangan ekonomi tiga sektor. Belanja pemerintah menjadi motor utama pemulihan sementara. Konsumsi masyarakat perlahan pulih karena pajak tidak bertambah berat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.